Gimana? Sudah pusing belum? Sudah capek belum? Dari sisi mana? Mau menjatuhkan Pak Jokowi kok susah banget, ya? Kasihan loh. Ceritanya udah banyak dikarang, bermacam-macam, fitnahan, hujatan, caci maki. Nggak ngefek tuh. Karena apa? Yaitu kalian memusuhi orang yang baik. Rekam jejak Pak Jokowi korupsi aja nggak ada, ya. Jadi kalau kalian itu yang teriak-teriak, ya kan, yang mencoba menjatuhkan Pak Jokowi, itu pasti barisan yang sakit hati. Dan dua, barisan yang gagal proyek untuk dapat income tambahan, nggak bisa korupsi, ya. Mikir deh, kasihan saya sama kalian. Kenapa sih Pak Jokowi bisa didemo? Permasalahannya apa sih itu? Oh, Pak Jokowi didemo. Oh, permasalahannya itu sebetulnya kesalahan Presiden Jokowi itu. Kenapa dia didemo? Yang pertama dia membubarkan FPI, yang kedua membubarkan HTI, yang ketiga dia membubarkan Petra, yang keempat dia mengambil saham Freeport 51%, dan yang terakhir dia menjadi Presiden G20, menaikkan Pertama. Nah, itulah. Andai Presiden Jokowi tidak melakukan itu, dia udah tidur. Oh, gitu ya Pak. Pakai tiap hari. Karena orang-orang yang tadinya kaya nih dengan di Petra, yang kaya di Freeport, sekarang udah apalagi banyak yang di stop, nikel di stop, sawit di stop keluar. Orang kaya udah kelepek-kelepek, nah modalnya sekarang. Rakyat merasa jijik karena mahasiswa pendemo Jokowi ganggu aktivitas publik. Belum lama ini segelintir mahasiswa yang mengatasnamakan BMSI menggelar aksi di sekitar Istana Negara, Jakpus, dengan tuntutan soal Jokowi yang kemudian dinilai negatif oleh publik. Kebanyakan rakyat menganggap aksi tersebut tak membawa dampak baik apapun. Justru yang ada malah timbulkan hambatan lalu lintas. Demo BMSI kemarin hasilnya apa? Manfaat demo buat rakyat apa? Tulis akun X @G4B0NG0Co. Berapa banyak masyarakat yang aktivitasnya terganggu dengan adanya aksi demo yang sempat anarkis tersebut? Hal yang tak berguna kok senang banget dikerjakan, tandasnya. Ya demo itu bagus, itu bagian dari demokrasi. Tapi mahasiswa itu kan orang intelek ya. Seharusnya kan adu gagasan ketika menyuarakan pendapat itu dengan cara-cara yang berakhlak gitu, dengan cara-cara mahasiswa gitu ya. Kalau demo dengan membuat kericuan itu kan ya nyun sewu, mohon maaf sekali gitu loh. Banyak mahasiswa yang akhirnya hanya melihat dari kejauhan sambil IPK kamu elek. Baik, kita beralih ke informasi lain. Masa BEM Wah, ini kejadian kemarin kalau ini ya. Buka mata dan telingamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar kamu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa berdemo Yui. mengkritik kebijakan selama 10 tahun Bapak Jokowi menjadi presiden di Republik ini. Dan janji-janjinya Ya yang Allah, belum dipenuhi. Sofi. Bentar ya, aku guyu dulu ya. Itu yang apa namanya, yang voice over di sama scriptwriter di sudut pandang itu. Lauk makan siang gratisnya tumpah. Aduh, buka mata dan telingamu biar kamu bisa melihat dan mendengar siapa yang sebenarnya. Oke, kita lanjutkan. Kalian itu lucu, Mas. Mahasiswa itu kalian itu kemana saja. Kalian selalu menarasmakan rakyat. Tapi sayang, kami-kami ini yang ada di lereng Gunung Slamet ini tidak pernah merasa terwakili oleh Anda. Bagi kami Pak Jokowi adalah Bapak Pembangunan. Like saya. Bapak Jalan Raya. Jalan raya, jalan rima. Kemajuannya cukup pesat ketika bicara tentang kemajuan 10 tahun Indonesia yang dipimpin oleh Pak Jokowi. Dan baru kali ini kami masyarakat merasa memiliki seorang presiden. Iya. Jadi kalau kalian mau Pemerataan mendemo, kami rakyat justru bertanya balik kepada Anda para mahasiswa yang katanya kaum terpelajar yang selalu mengatasnamakan rakyat. Rakyat yang mana ini? Selama ini apa Anda tidur? Selama ini apa Anda lagi main-main sebagai mahasiswa, sebagai kaum intelektual yang katanya selalu mengatasnamakan rakyat ketika berdemo? RUU perampasan aset yang sudah diajukan oleh Bapak Presiden Jokowi semenjak 2016 lalu, Anda
16, 2016, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 8 tahun. Perampasan aset sudah berjalan 8 tahun diajukan oleh Pak Jokowi dan sampai sekarang belum ditandatangani. Saya jadi ingat apa yang dikatakan oleh Komandan Pacul, bagaimana semua itu tergantung sama ibu atau ketua partai ya. Ngeri-ngeri sedap. Dan Pak Jokowi juga mengingatkan kepada rakyat Indonesia untuk mengawal perampasan aset, undang-undang perampasan aset. Meskipun Pak Jokowi nanti beberapa bulan lagi ya, Juli, Agustus, September, Oktober. Meskipun 3 bulan lagi, hanya 3 bulan lagi Pak Jokowi akan digantikan oleh Pak Prabowo, dan Pak Jokowi meminta masyarakat, meminta rakyat Indonesia untuk memantau, mengikuti undang-undang perampasan aset ya. Semoga nanti di 3 bulan ini kalau bisa, kalau nggak bisa ya di era pemerintahan Prabowo Gibran, perampasan aset bisa ditekan. Itu kemana? Kami rakyat ini bertanya kepada Anda, Pak mahasiswa, kemana Anda? Iya ya. Seharusnya mahasiswa itu kan yang malah ikut mengkurek-kurek, ikut apa ya? Mendorong bagaimana UU perampasan aset ini untuk segera disahkan ya. Malah hal-hal yang urgent seperti ini malah nggak terdengar ya, malah turun ke jalanan untuk hal-hal yang menurut saya juga ngapain sih lu? Seharusnya itu tugas mahasiswa. Jangan sampai ya. kemudian rakyat berpikir negatif tentang Anda. Apa mungkin karena nggak ada sponsor? Nggak ada biaya operasional, sehingga kalian nggak mau berdemo tentang RUU perampasan aset. Karena itu artinya apa? Akan menggulingkan para koruptor dan akan menggulung harta para koruptor semuanya. Jadi Anda nggak ada yang membiayai ketika harus bicara tentang RUU perampasan aset, demo tentang RUU perampasan aset. Wahai mahasiswa yang katanya intelek dan terpelajar, sesungguhnya yang sedang kalian bela itu rakyat yang mana sih? Coba kalian turun ke masyarakat, rakyat yang mana yang Anda bela? Benar juga, rakyat yang mana? Kami rakyat menikmati betul pemerintahan Pak Jokowi, kepemimpinannya Pak Jokowi. Jalan semuanya bagus. Pelayanan publik sekarang ini jauh lebih bagus. Apa-apa sekarang dipermudah. Jadi kalian itu sebenarnya kemana sih? Apa sih yang sedang kalian demo? Apa sih yang sedang kalian tuntut? Rakyat yang mana sih yang sedang kalian perjuangkan? Rakyat yang di balik kursi? Atau seperti kami-kami? Kalau Anda bertanya kepada kami nggak merasa terwakili oleh Anda. Kami rakyat, kami tahu dan kami merasakan apa-apa yang selama ini terjadi. Dan kami ini pelaku. Sekarang dengan 98 itu beda bro. 98 merasakan dampaknya. Tapi hari ini justru rakyat itu menikmati hasil kepemimpinannya 10 tahun pemerintahan Pak Jokowi. Kok Anda mau menggulingkan? Kami rakyat pun akan siap membela. Ya, ini silent majority yang sebenarnya ya. Rakyat pendukung Jokowi itu masih diam. Terus, dulu kalian juga kemana? Ketika saudara-saudara saya yang ada di Papua sana, ketika BBM sampai 60.000 1 liter, kalian juga nggak pernah demo. Nggak merasakannya soalnya. 10 tahun yang lalu BBM itu di Papua itu 60.000 1 liter. Kalian nggak pernah demo. Mereka juga rakyat Indonesia. Kenapa nggak pernah kalian bela? Kami rakyat akan bersamamu mahasiswa ketika kalian mendemo tentang RUU perampasan aset. Karena itu memang untuk Indonesia, itu untuk rakyat. Kami bantu dan kami akan mensupport. Tapi kalau hari ini kalian demo, kami tertawa. Karena kalian nggak pernah mewakili kami. Rakyat mana? Kalian hanya mewakili orang-orang yang di belakang kursi. Butuh keberanian untuk mencabut. Kami juga alumni 98 bro. Tapi perjuangan kami beda dengan perjuangan kalian. Tujuan kami jelas. Tapi hari ini saya melihat tujuan kalian nggak jelas. Salam waras dari lereng Gunung Slamet. Jejak hitam yang begitu banyak. Sehingga kami sebagai mahasiswa, sebagai kaum intelektual memperhatikan ini. Kaum intelektual. Gimana? Mahasiswa, intelektual. Ya nggak gitu ya konsepnya ya. Kalian itu mahasiswa. Gini loh.
Nah, kayak gini. Nyat, tolong ya, ini ada uang. Lo cari beruk-beruk di luar sana, kumpulin beruk-beruk di luar sana. Demo tentang Jokowi. Bilanglah tentang ini, itunya. Nah, ini ada uang. Nih. Terserah lu lah. Pokoknya gue pengennya kumpulin sebanyak-banyaknya mahasiswa. Gitu. Nggak ada yang kami kaum intelektual, nggak ada. Yang kalian itu demo dari hati itu nggak ada. Nggak ada. Cuman kalian itu, ini ada uang, topiknya ini, kalian kumpulkan berapa orang, udah gitu. Simple aja. Jadi nggak usah lah dibilang intelek. Apalagi yang kuliah pakai uang sendiri itu. Sedangkan yang uangnya kuliah ditanggung mak bapak aja masih perlu ini. Apalagi yang sindiran menyebalkan dari masnya. Kuliah ditanggung sendiri. Jadi nggak usah lah. Nggak ada kalian itu mahasiswa itu. Mahasiswa itu pengen ini. Duit. Pengen disewa. Jokowi, Presiden Republik Indonesia, diprotes di demo oleh ratusan badan eksekutif mahasiswa seluruh Indonesia. Sementara pada bagian yang sama, Pak Jokowi sedang goyang di Papua bersama dengan ribuan anak-anak yang merayakan puncak Hari Anak Nasional. Dan di sana kabarnya banyak hal-hal yang membuat kita meneteskan air mata. Kita akan cerita soal ini. Hari ini kita akan bahas soal soal demo itu sudah dibahas di video sebelumnya ya oleh Jup sama Mas Abdul. Jadi saya lebih menyoroti soal bagaimana Jokowi di Papua seperti apa yang dikatakan oleh beliaunya ini ya. Jadi Jokowi itu salah satu presiden, bahkan mungkin satu-satunya ya, presiden yang sangat perhatian sama Papua. Jadi benar-benar pembangunan, pemerataan itu kalau dulu Jawa sentris, di eranya Jokowi, Papua dan pulau-pulau lainnya itu yang di luar Jawa itu sangat diperhatikan juga. Dan seperti yang kita tahu saat demo besar-besaran, ya nggak besar-besar amat sih, oleh adik-adik mahasiswa di Jakarta, oleh BEM seluruh Indonesia. Tapi Pak Jokowi malah berdendang bergoyang di Papua dan ternyata di sana juga banyak banget kisah-kisah tangisan haru oleh rakyat yang ada di Papua. Ya gimana ya? Hal semacam ini tuh cara Pak Jokowi untuk membantah apa yang di demo itu sebenarnya kalau saya menilai ini sebagai caranya Pak Jokowi untuk membantah demo yang dilakukan oleh mahasiswa itu gitu loh. Jadi meskipun didemo oleh mahasiswa, tapi rakyat, terutama rakyat di Papua itu langsung menilai, ini loh Pak Jokowi itu seperti ini, dielu-elukan, ditangisi menjadi presiden yang terbaik, yang peduli sama mereka. Jadi ya itu Pak Jokowi menjawab dengan tanpa mengeluarkan kalimat, tapi rakyat yang akan menjawab itu semua gitu ya. Kira-kira seperti itu sih. dua fenomena yang berbeda yang menurut saya merupakan otokritik atau kita harus merenung dalam-dalam melihat potret yang berbeda, yang sangat kontras, yang menurut yang satu memalukan, yang satu mengharukan ya. Ini tentu saya tidak mau 100% mengkritik tentang performa mahasiswa BEM ya se-Indonesia katanya yang kemudian habis rapat nasional. Wah, ini betul-betul rapat seperti apa ini ya. Kemudian datang di sekitar patung kuda, tidak menaiki kuda tetapi memakai kacamata kuda untuk memotret atau mengevaluasi kinerja Pak Jokowi dengan apa yang dilakukan 10 tahun yang sebenarnya sudah sangat jelas secara saintifik ya diakui bahwa
ada kepuasan terkait dengan kinerja pemerintah. Tetapi loh, bagaimana bisa kemudian para mahasiswa ini yang katanya adalah siswa yang memiliki sifat kemahan, kemudian memberikan sebuah keputusan penilaian, memberi skala penilaian terhadap kinerja Jokowi dari 1 sampai 100 dengan nilai 10, yang artinya 1 sampai 10, 1 nilai 1 untuk seorang Presiden Jokowi yang dihormati di panggung dunia, ya, dan dijadikan inspirasi, diminta untuk mengajar, mendidik para mahasiswa-mahasiswa di luar negeri, dan mahasiswa kita di sini memakai kacamata kuda di dalam memberikan penilaian gara-gara ya kaitannya dengan persoalan banyaknya elit-elit yang berkuar-kuar tentang jebloknya prestasi Pak Jokowi, yang semuanya sebenarnya motifnya adalah persoalan ekonomi, persoalan kekuasaan, perebutan kekuasaan yang harus kita buka kepada publik supaya mereka mengerti bagaimana ya di balik layar politik yang selama ini terjadi. Nah, ini ada cerita yang menarik dalam di samping di sana dihadiri oleh ribuan anak-anak nasional yang sedang bergembira, yang sedang ya goyang ya. Jadi ini jadi ingat ya, digoyangi saja gitu. Ya, digoyangi saja. Jadi Pak Jokowi bersama Ibu dan tentu beberapa staf menteri hadir dan kemudian bergoyang bersama, dan Pak Presiden Jokowi mengatakan ya kita tidak berpidato, kita ingin menari, kita ingin bersenang-senang bersama dengan anak-anak. Sementara ya hujan dengan tarian di Jakarta, di Patung Kuda, mahasiswa dihujani dengan semprotan air ya, air, dan banyak orang menangis ya, bukan menangis haru tapi menangis sedih. Mengapa? Mahasiswa kemudian tampil dengan cara yang jauh dari harapan. Ya, mudah-mudahan orang tua tidak sedih menyaksikan ini dan kemudian memanggil pulang anak-anak mereka dan memberikan pencerahan-pencerahan. Nah, yang menarik, sisi yang menarik di sini adalah ketika seorang Profesor Yohanes Surya yang kita kenal ya dengan program gasingnya yang mengajar anak-anak Papua dengan program gampang, asik, dan menyenangkan, mendidik ratusan anak-anak SD dari berbagai macam kabupaten di seluruh Papua yang dipandang paling terbelakang, paling jeblok, paling ya tidak dihitung lah seperti itu, tapi mereka mencatat sejarah dalam waktu beberapa bulan saja ya. Tidak sama seperti mahasiswa yang menghabiskan waktu 4 tahun sampai 6 tahun dan kemudian hasilnya pun mengecewakan sebagian besar ya. Nah, kita tahu karena saya adalah seorang dosen, punya profesi mengajar di S1 sampai di S3 dalam pendampingan penulisan disertasi.